Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Denisa Sri Triara, Mela Adriani, Yesutus Triani, dan saya sendiri Sugesti Sukma Barkah. Nah, pada kali ini kami akan menyajikan pembahasan video mengenai pembelajaran menulis berbasis karakter. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Mela Adriani. Konsep dasar pembelajaran menulis. Menulis pada dasarnya adalah proses untuk mengemukakan ide dan gagasan dalam bahasa tulis. Akhadia 1999 memandang menulis adalah sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke dalam bahasa tulis. Yang dalam praktiknya, proses menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan yang merupakan satu sistem yang utuh. Gie 2002 menyatakan bahwa menulis memiliki kesamaan makna dengan mengarang, yaitu segenap kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Pembelajaran menulis haruslah ditafsirkan sebagai sebuah proses yang ditujukan untuk mengembangkan serangkaian aktivitas siswa dalam rangka menghasilkan sebuah tulisan di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Orientasi pembelajaran menulis. Ada 3 tujuan utama pembelajaran menulis yang dilaksanakan para guru di sekolah, yang merupakan tujuan minimal yang harus dicapai para siswa melalui proses pembelajaran menulis yang dialaminya. Tujuan pembelajaran menulis diantaranya: pertama, menumbuhkan kecintaan menulis pada diri siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa menulis. Yang ketiga, membina jiwa kreativitas para siswa untuk menulis. Konsekuensi yang harus dilakukan guru selama pembelajaran menulis. Pertama, guru hendaknya menguasai berbagai strategi menulis, konsep jenis-jenis tulisan, dan media publikasi bagi wahana tulisan yang dihasilkan siswa. Yang kedua, guru hendaknya terbiasa menulis agar ia mampu menjadi model menulis bagi para siswanya. Yang ketiga, selama pembelajaran menulis, guru hendaknya senantiasa melatih seluruh kemampuan siswa, sejak dari tahap penangkapan ide sampai tahap penyampaian ide. Keempat, selama pembelajaran menulis, guru hendaknya senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi agar siswa terpacu untuk mampu menulis. Dan yang kelima, pembelajaran menulis hendaknya tidak dibatasi ruang kelas, melainkan dilakukan dimanapun agar siswa bisa terfokus untuk menulis. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Denisa. C. Prinsip pembelajaran menulis. Prinsip-prinsip pembelajaran menulis dikemukakan Brown sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menulis harus merupakan pelaksanaan praktik menulis yang baik. Yang kedua, pembelajaran menulis harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan antara proses dan produk. Yang ketiga, pembelajaran menulis harus memperhitungkan latar belakang budaya literasi siswa. Yang keempat, pembelajaran menulis harus senantiasa dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan whole language, khususnya menggabungkan antara membaca dan menulis. Yang kelima, pembelajaran menulis harus dilaksanakan dengan menerapkan kegiatan menulis otentik, yaitu menulis yang bermakna bagi siswa sekaligus dibutuhkan siswa dalam kehidupannya sehari-hari seoptimal mungkin. Yang keenam, pembelajaran menulis harus dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni tahap pra-menulis, tahap menulis, dan tahap pasca menulis. Yang ketujuh, gunakan strategi pembelajaran menulis interaktif, kooperatif, dan kolaboratif. Yang kedelapan, gunakan strategi yang tepat untuk mengoreksi kesalahan siswa dalam menulis. Yang kesembilan, pembelajaran menulis harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menjelaskan aturan penulisan. D. Prosedur pembelajaran menulis. Sebagaimana pembelajaran keterampilan berbahasa yang lain, prosedur pembelajaran menulis terdiri atas 3 tahapan, yakni yang pertama, tahap pra-menulis adalah tahapan yang dilakukan siswa untuk mempersiapkan diri dalam menulis. Brown mengemukakan bahwa pada tahap pra-menulis, siswa dapat melakukan berbagai aktivitas menulis sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan menyimak untuk menulis. Yang kedua, curah pendapat. Yang ketiga, mendiskusikan
mengumpulkan ide. Yang keempat, siswa menjawab pertanyaan pancingan guru sebagai dasar ia menulis. Yang kelima, melaksanakan penelitian keluar ruangan. Dan yang terakhir, siswa atau guru memberikan beberapa kata kunci sebagai bahan dasar menulis. Prosedur pembelajaran menulis yang kedua yaitu tahap menulis adalah tahap sekali jadi. Pembahasan materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Yesi. Kemudian yang ketiga pada poin D adalah tahap pasca menulis, yaitu tahapan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki hasil tulisannya dan akhirnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempublikasikan produk tulisan yang dihasilkannya. Brown mengemukakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan siswa dalam tahapan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merevisi dan mengedit tulisan sendiri. Kemudian merevisi dan mengedit tulisan atas masukan guru. Yang ketiga, merevisi dan mengedit tulisan atas masukan teman. Pembacaan profesional. Dan yang terakhir, publikasi tulisan. Poin E, keterpaduan pembelajaran menulis dengan pendidikan karakter. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, prosedur pembelajaran menulis ini merupakan saluran pendidikan karakter. Pada masing-masing tahapan pembelajaran menulis, terdapat sejumlah aktivitas yang harus dilakukan siswa. Dan melalui aktivitas inilah, siswa akan secara tidak sadar menunjukkan karakter dirinya. Pembelajaran menulis dapat digunakan sebagai wahana bagi implementasi pendidikan karakter. Syarat utama adalah bahwa pembelajaran menulis harus dilakukan dalam gamitan pembelajaran aktif dan kreatif. Melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, sekaligus pengembangan karakter. Poin F, model pembelajaran menulis. Yang pertama, model proses menulis. Model proses menulis merupakan model pembelajaran menulis yang paling awal dikembangkan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa model-model yang lain dikembangkan atas dasar model ini. Chos menyatakan model proses menulis pada dasarnya adalah model pembelajaran menulis yang menekankan aktivitas siswa menulis sesuai dengan tahapan menulis itu sendiri. Yang kedua, model bengkel menulis. Model bengkel menulis adalah sebuah wilayah literasi tempat siswa belajar proses menulis melalui penyediaan waktu secukupnya oleh guru agar siswa secara pasti dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan menyajikan tulisannya. Tujuan utama model ini adalah agar siswa mampu memilih topik secara tepat dan mengembangkannya dalam berbagai jenis tulisan. Selanjutnya ialah model scaffolded writing. Model scaffolded writing merupakan model pembelajaran menulis yang seluruh perencanaan karangannya ditentukan oleh guru. Dalam model ini, perencanaan menulis dijelaskan guru sehingga tulisan yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran ini lebih bersifat tulisan rekonstruksi. Siswa hanya akan meniru apa yang dilakukan penulis teks yang dijadikan model. Tujuan utama model ini adalah agar siswa mengetahui bagaimana sebuah karangan dibuat berdasarkan pengimajinasian, pemikiran, dan pengemasan yang dilakukan pengarang. Kemudian yang terakhir ialah model menulis kolaborasi. Model menulis kolaborasi merupakan model pembelajaran menulis yang memanfaatkan pengalaman penyusunan karangan secara bersama-sama sebagai dasar bagi penyusunan karangan secara mandiri. Tujuan utama dari model ini adalah memberikan pengalaman pada siswa bagaimana menyusun sebuah karangan.
Berdasarkan pengalamannya tersebut, siswa dapat menentukan langkah-langkah menulis, pola menulis, dan gaya menulis sebuah karangan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi mengenai pembelajaran menulis berbasis karakter ini ialah pembelajaran menulis haruslah ditafsirkan sebagai sebuah proses yang ditujukan untuk mengembangkan serangkaian aktivitas siswa dalam rangka menghasilkan sebuah tulisan di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Sejalan dengan definisi ini, pembelajaran menulis seyogianya dikembangkan melalui beberapa tahapan proses yang jelas. Di sisi lain, guru juga harus membekali siswa dengan berbagai strategi pada setiap tahapan aktivitas menulis yang dilakukan siswa. Melalui kolaborasi peran guru dan siswa ini, pembelajaran menulis diyakini akan mencapai hasil yang memuaskan. Tanpa peran kolaborasi ini, kemampuan siswa dalam menulis ini tidak akan berkembang dan tetap akan rendah. Dalam prosesnya, pembelajaran menulis hendaknya diarahkan pada upaya membina kemampuan siswa untuk menulis berbagai genre tulisan untuk berbagai tujuan, berbagai sasaran baca, dan berbagai konteks sosial budaya. Sejalan dengan tuntutan ini, pembelajaran menulis layaknya dikemas melalui penciptaan sejumlah aktivitas aktif kreatif yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran. Sekian video mengenai pembelajaran menulis berbasis karakter yang dapat kami sajikan. Selebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.